Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 29 November, ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran sumber kehidupan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 5 ayat 21. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Allah Menyertai Kita, halaman 13-21, dalam buku Alfa dan Omega jilid 5, juga pertentangan halaman 227-273 dalam buku Alfa dan Omega jilid 6. Berikut kutipan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 19 dan 20. Dengan merendahkan diri untuk mengenakan tubuh kemanusiaan pada dirinya, Kristus menyatakan tabiat yang berlawanan dengan tabiat setan. Akan tetapi, ia turun lebih rendah di jalan kehinaan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ditulis dalam Filipi 2 ayat 8. Sebagaimana imam besar menanggalkan jubah keimamatan yang serba indah dan bekerja dengan memakai jubah putih imam yang biasa, demikian juga Kristus mengambil rupa seorang pelayan dan mempersembahkan korban. Dia sendiri imamnya, dia sendiri korbannya. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ditulis dalam Yesaya 53 ayat 5. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia, yaitu Kristus, dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Kristus, Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Berikut ini adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, Yesus telah memberikan begitu banyak hal untuk menyelamatkan dunia. Diskusikan apa cara terbaik untuk menolong orang lain melihat kebenaran yang luar biasa ini dan datang kepada Yesus dengan iman. Yang kedua, diskusikan perbedaan utama dalam membuat keputusan pada tingkat manusiawi dan duniawi dibandingkan dengan membuat keputusan berdasarkan wahyu ilahi. Yang ketiga, bagaimanakah hal-hal seperti logika dan akal budi sesuai dengan pemahaman akan firman Allah? Alasan-alasan logis dan rasional apakah yang kita miliki untuk beriman? Diskusikan bagaimana hal-hal seperti penggenapan nubuat atau keindahan dan kerumitan yang mengagumkan dari dunia ciptaan mengarahkan kita secara logis dan rasional kepada keberadaan Allah dan kepada kebenaran rencana keselamatan. Yang keempat, diskusikan jawaban atas pertanyaan di akhir pelajaran hari Selasa, yaitu apa yang mendasari iman Anda. Apakah jawaban kita jika seseorang bertanya mengapa diri kita percaya kepada Yesus dan pernyataan Injil?
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Roma pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.